Para sahabat, saya akan berbicara tentang moralisme. Lebih tepatnya, saya akan mengkritik tentang paradoks ya, moralisme. Belakangan ini moral itu kan dijual laris di dalam dunia politik. Bukan berarti saya benci pada moral, bukan. Tetapi ya berpolitik itu lengkap ya, lebih ideal kalau ada kebajikan yang sudah saya bahas ya. Kebajikan itu kan itu untuk membungkus kepentingan para pihak, terutama kepentingan rakyat. Ada nilai, ada nalar, ada moral, termasuk di dalamnya etika dan norma. Tetapi itu malaikat banget ya. Jadi hanya ada di surga, kata Luhut Binsar Panjaitan. Nah, moral ini detail banget ya, sangat detail. Dan ini satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda cara memandang menggunakan moral. Intinya moral itu adalah kebaikan diri, termasuk sebuah ajaran yang terus-menerus disampaikan dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak-anak, dari pembesar pada yang kecil dan sebagainya. Jadi diajarkan ini soal budi pekerti, akhlak, adab, sopan santun, kejujuran, kebersihan, kesucian, integritas. Pokoknya hal-hal yang mendekati kesempurnaan seperti malaikat ya, yang seakan-akan tidak punya nafsu, tidak punya kepentingan. Termasuk dalam kalimat bahasa Jawa, sepi ing pamrih rame ing gawe, itu juga moral ya. Artinya memang orang itu dididik, diarahkan untuk selalu mengabdi. Jadi bekerja tapi mengabdi gitu ya. Itu moral ya. Ya zaman sekarang kan nggak ada yang namanya mengabdi sepi yang pamrih rame ing gawe. Jadi kepentingan itu, pamrih itu sesuatu yang biasa. Dan moral ini sebenarnya itu tadi, untuk kebaikan diri, untuk mengontrol supaya orang itu tidak berlebihan. Ya. Tapi dia juga bisa absurd, bisa kacau juga karena itu begitu detail dan masing-masing orang itu punya pandangan yang berbeda. Ada tokoh yang jago berbicara tentang moral, ya, luar biasa. Tapi sebenarnya dia belum tentu sempurna moralnya, belum tentu. Ketika dia ditanya, Mas, sudah makan belum? Dia menjawab, belum. Padahal dia udah makan gitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang sering kontradiksi, tidak konsisten. Di hadapan orang banyak kelihatan moralis, tapi di setengah kamar, di dunia yang agak gelap sedikit ya, dia tidak bermoral. Entah itu bohong atau berkhianat. Ya, berkhianat itu kan amoral. Terus ya macam-macam lah ya. Jadi seakan-akan dia itu bermoral luar biasa. Ada juga orang yang suka mengatakan wong cilik gitu. Kami ini berpihak pada wong cilik. Kami ini ya humble gitu ya, kelihatannya ya. Tapi merendahkan wong cilik, suka merendahkan ya. Jadi kalau bicara sama wong cilik itu sedang ngomong gitu kan, pengen didengarkan, lalu tokoh yang bersangkutan, aku udah tahu apa yang kamu maksud. Nah ini tersinggung. Atau dikatakan ya tentang tukang becak, tentang tukang bakso dan sebagainya itu. Istilah tukang ini sebenarnya itu merendahkan ya. Jadi artinya dilihat dari sisi rakyat. Moralitasnya itu kan begini ya. Anda harus menghargai saya, harus menghormati saya karena Anda bisa duduk di situ karena saya, karena kami gitu. Tapi bagi kalangan pembesar ya, yang namanya
etika moral itu ya soal sopan santun. Jadi kalau mereka melihat rakyat itu berlebihan, oh ini ngelunjak ini, nggak bermoral, nggak beradab. Padahal dia secara politik sedang melakukan negosiasi. Ya, jadi ini moral itu kebaikan diri yang itu bisa menjadi teladan. Jadi moral itu membuat teladan, itu orang itu berakhlak, sangat alim, ya tidak neko-neko gitu kan. Jadi moralisme atau orang yang bermoral itu tidak serta-merta mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Kalau orang yang tidak bermoral, yang bejat, yang rakus, pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi orang banyak secara cepat. Ya misalnya orang bilang begini, saya ini tidak korupsi, tidak menipu, suci lah, bersih, aman gitu. Tidak mau dia mengambil yang bukan haknya. Artinya dia bermoral ya. Tapi orang yang bermoral begitu tidak serta-merta mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Ya itu artinya tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Ini sama dengan orang yang bermoral tapi tidak punya nyali. Kekuasaannya itu tidak digunakan, malah cenderung orang yang bermoral itu membenci kekuasaan. Ada petinggi partai yang mengatakan pemimpin yang nomor satu itu adalah moral ethics. Etika moral itu nomor satu, yang memang betul itu untuk kendali diri. Ya, kebaikan diri, kendali diri. Supaya tidak menjadi pemimpin yang lalim. Tetapi sekali lagi pemimpin yang alim tidak serta-merta mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi orang banyak. Gitu ya. Jadi artinya moral itu hanya cukup menjadi teladan. Teladan ya itu tadi sosok yang sangat baik ya. Dan begini, moral lalu yang lebih paradoks lagi, bukan untuk kebaikan diri, bukan untuk kontrol diri supaya dirinya menjadi baik, tapi digunakan untuk menyerang ya, jadi menjadi alat untuk menyerang dan untuk menghakimi orang lain. Masyarakat liberal itu sebenarnya juga sangat kritis terhadap kekuasaan. Kekuasaan harus dikontrol, harus dibatasi agar jangan sampai menghancurkan nilai kebaikan orang banyak. Jangan sampai menghancurkan kebebasan. Jangan sampai menghancurkan pencapaian manusia dan sebagainya. Jadi ini cara pandangnya soal kepentingan dan nilai. Tetapi bagi orang moralis, membenci kekuasaan, membatasi kekuasaan itu ya dengan cara moral. Ya. Jadi nanti kalau kekuasaan itu terlalu alim, dinasti dan sebagainya, itu abuse of power. Jadi larinya akan korupsi gitu ya. Nah, oleh karena itu moral ini sering digunakan untuk membuat kecurigaan. Jadi orang yang moralis itu akan sangat sensitif, akan sangat peka terhadap para pihak yang berbeda dengan moralnya. Lalu membangun kecurigaan. Jadi siapapun yang punya kekuasaan, apalagi yang di bawah seperti gubernur, bupati, apalagi kepala desa, itu akan dicurigai dengan moral. Nah, dengan begitu mereka akan membuat norma sebanyak mungkin agar orang-orang itu bermoral. Dan karena itu ini membangun kecurigaan. Bukan trust, tapi distrust. Membuat aturan yang begitu rigid dalam rangka untuk menegakkan moralisme tadi. Jadi ini sangat berbeda antara masyarakat liberal yang tadi memperjuangkan kepentingan dan values dengan
masyarakat yang moralis. Indonesia itu terlalu moralis, ya. Bukan berarti saya benci moral, bukan, ya. Tetapi hati-hati ya bicara tentang moral di ruang publik, menggunakan moral sebagai alat analisis, menggunakan moral untuk menilai orang banyak, menilai orang per orang, menggunakan moral itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan, membuat norma, itu repot. Itu hanya akan membuat distrust dan itu lalu menjadi anti politik. Moral itu menjadi anti politik ya. Padahal kan kita ini bergaul ini kan bagaimana politik ini bisa disalurkan sebaik mungkin. Jadi kalau melihat perbedaan langsung dihakimi dengan sangat cepat, bukan sebagai alat untuk kendali diri. Kalau masyarakat liberal mengatakan simpanlah moral itu untuk dirimu sendiri, itu masyarakat liberal. Tapi kalau masyarakat moralis seperti kita, itu nomor satu, Anda harus bermoral gini-gini, padahal dia bukan orang yang sempurna juga, ya, bukan orang yang sempurna. Sehebat apapun Anda seperti malaikat, ya Anda tetap manusia, tetap doyan kepentingan. Anda tetap punya pamrih, tetap punya kepentingan, dan artinya apa namanya, Anda tidak mungkin ya, seperti sering saya katakan, manusia bisa menjadi binatang, bisa menjadi setan, tapi tidak mungkin bisa menjadi manusia, menjadi malaikat. Tidak mungkin Anda sempurna dengan moral Anda. Nah, jadi ya gitu. Karena itu kan menarik ini. Ya. Jangan sesatkan rakyat dengan etika. Beda sekali antara etika rakyat sama etika orang-orang moralis itu. Ya, etika rakyat itu ya tadi, hargailah kami, karena Anda itu duduk di situ karena kami. Dan apa? Bagi rakyat yang minta politik uang ya, membuat tulisan kami menerima serangan fajar. Ya memang kalau dipandang dari sisi etika pejabat, wah itu bejat itu. Itu tidak bermoral itu. Begini ya. Tetapi itu yang namanya politik begitu, itu namanya negosiasi. Karena interest mereka nggak terlayani dengan baik, kan beda. Jadi artinya moral itu menjadi absurd. Dipandang oleh orang kaya sama orang miskin pasti berbeda. Ya, bagi orang yang sudah menjadi warga negara, menjadi jelita, menjadi borjuis ya, mereka akan mengamankan diri mereka dengan moral. Membentengi relasi mereka sama rakyat dengan moral. Mereka meminta rakyat itu supaya sopan. Boleh mengkritik tapi harus sopan santun, harus pakai data dan sebagainya. Ini omongan kayak gitu itu artinya membunuh kritik. Ya, kalau mengkritik juga harus memberikan solusi. Ya, di balik kritik itu ya ada solusi gitu. Sebenarnya ya. Ya ini paradoks pluralisme itu banyak sekali kalau kita mau urai lebih jauh ya. Jadi dipandang dari manapun yang namanya politik uang yang diterima oleh rakyat itu kan amoral gitu ya. Tapi bagi yang menerima, oh ini upah kerja ini kami capek loh, katanya pesta ya. Yang pesta kan para pembesar. Kami kan juga harus dapat kenikmatan ya, macam-macam lah, entah dari spanduk, dari kaos, dari minyak goreng, sembako, uang ya harus dapat. Ya itu itu apa namanya, moralitasnya itu ada di situ. Ini mengekspresikan kepentingan. Mereka mengatakan bahwa ya karena memang negara ini nggak adil. Jadi kalau misalnya orang mengatakan loh kalau Anda dapat uang 200 itu sama saja Anda menggadaikan kedaulatan Anda selama 5 tahun itu dengan uang 200.000, coba dikalikan. Ya mereka bilang prek. Nah ini kan moral nggak bisa memahami ini. Jadi moral itu bukan alat untuk memahami, tapi terlalu jauh digunakan untuk menilai, menghakimi, mengadili. Sehingga ya kemudian kita menjadi konservatif.
orang-orang konservatif. Moralisme itu membuat konservatisme. Lalu berjarak antara dunia langit dengan di darat, antara para pembesar dengan orang kecil, antara pejabat dengan rakyat, ya. Dan oke, kalau misalnya rakyat itu dianggap kurang bermoral, ya itulah pentingnya kebajikan di dalam pemerintahan, yaitu mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara. Jadi kalau Anda mau lebih sempurna, ya buatlah rakyat itu menjadi warga negara. Nah itu baru itu. Karena salah satu dasar untuk transformasi dari rakyat menuju warga negara adalah moral. Ya, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah soal kepentingan dan nilai yang itu berbasis pada rakyat, merakyat, dan kerakyatan. Ya, jadi poin saya di situ para sahabat, dan poinnya ya simpanlah moral untuk dirimu sendiri, untuk kebaikan Anda gitu ya. Tidak usah menggunakan moral sebagai alat untuk analisis politik. Tidak perlu menggunakan moral untuk menghakimi perbedaan atau menilai sikap perilaku orang ya supaya seperti Anda gitu ya. Ya, tapi Anda harus melihat realisme di dalam kehidupan, terutama kehidupan rakyat ini, yang kemudian kita penting untuk mengembangkan teori yang lebih memadai, nalar yang lebih memadai untuk memuliakan kedaulatan rakyat dan kemudian mentransformasikan kedaulatan rakyat itu menjadi keberadaban warga negara, kesempurnaan warga negara. Nanti saya akan secara khusus bicara soal warga negara ini lebih banyak lagi. Terima kasih.